kepadamu. Hati jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. Hati jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. Vina Fan. Akhirnya kita ketemu lagi. Udah berapa lama, Vin? Udah setengah tahun ya? Setengah Setelah project show. Loh. Apaan sih? Wih, kok spoilernya parah sekali. Yang Akhirnya belum terjadi. Apa pemancing dia? Usaha. Akhirnya ketemu lagi sama Vin Fan di sini. Vin, sehat ya, Vin ya? Alhamdulillah, Kak. Lagi sibuk apa sih kamu sekarang? Biasa parodi-parodi aja. Hebat loh Vina Fan ini loh. Aku manggilnya Vin Fan, Vina Fan. Dia nggak mau dipanggil Vin Fan, Vina Fan. Nggak apa-apa. Vin, hebat ya kamu bisa konsisten loh sampai di titik ini loh. Alhamdulillah, Kak. Kok bisa sih? Ya karena hobi itu ya, hobi India jadinya. Dan sekarang tuh udah mau 2 tahun ya, Kak, aku ngejalanin ini. Jadi udah kayak rutinitas sehari-hari aku. Jadi kalau misalkan kayak diberhentiin tuh kayak sayang banget. Subscribernya juga udah sama saya. Saya begitu-begitu aja. Yuk dong, di-subscribe dong. Subscribe pasti. Tapi emang keren banget sih Vina Fan ini. Kalau aku lihat sih kamu paling konsisten ya, antara di parodi-parodi itu pasti ada aja potan kamu ya. Iya. Iya kan? Iya kan? Alhamdulillah iya. Oke, aku nggak usah lama-lama, langsung straight to the point ya. Kamu tuh sama talent kamu tuh gimana sih sebenarnya? Gimana apanya tuh, Kak? Gini maksudnya, biar lebih jelas ya. Apakah ada pembagian, apakah ada ini, itu gitu loh. Kalau talent itu jatuhnya aku tetap bayar per project. Kamu tetap bayar per project? Oh, gitu. oke. Talent baru masuk, itu bayar? Tetap per project jadinya. Atau kamu ada kontrak dengan talent kamu gitu loh? Tetap ada kontrak? Jadi kayak misalkan dia jadi talent inti aku nih, jadi kayak dalam 1 bulan mereka harus at least ngeluangin waktunya untuk bikin 1 atau 2 video sama aku. Tapi tetap per project gitu. Per project, fee-nya tetap per project gitu. Berarti kamu memang sudah ada perjanjian sama si talent kamu itu, ya kan? Jangan berju. Kenapa dia udah nggak sama kamu lagi? Kenapa ya? Aku sih kenapanya aku kurang tahu sebenarnya. Karena dia yang memutuskan untuk out dari channel aku. Bilangnya sih sama aku kayak, oh aku mau vakum. Oh dia mau vakum katanya. Gitu. Dan ternyata tiba-tiba dia muncul di channel orang lain, ya itu aku nggak tahu gitu. Jujur kamu kesel gak kalau dia muncul di channel orang lain? Sebenarnya kalau misalkan kayak bisa dibicarakan baik-baik, aku nggak pernah ngelarang talent aku untuk kolaborasi sama siapapun gitu kan. Okay. Cuman ada miskomunikasi lah ya, jadi mungkin nggak bisa dibicarakan. Aku nggak tahu. Oke, taruhlah aku ini talent kamu ya. Oke, aku ikut kamu. Kita bikin parodi ya. Berarti aku nggak boleh dong main di tempat lain. Kalau talent inti. Kalau talent inti, karena kamu sudah ada perjanjian sama mereka. Dan talent inti juga kan aku bedakan dari talent tamu yang lain. Oh, ada talent inti, ada talent tamu? Iya. Kalau misalkan talent tamu itu kan hanya sebatas collab 1 project selesai gitu. Oh, itu kalau talent tamu. Tapi kalau misalnya talent inti ya udah di sini aja gitu, di channel aku aja. Aku fokusin, aku bangun karakternya, aku lebih expose dia gitu kan, lebih fokus untuk nge-expose karakternya dia. Terus udah gitu, aku utamakan juga dalam project-project besar. Terus udah gitu aku utamakan juga kalau misalkan kayak ada collab-collab seperti ini dengan channel lokal, misalkan kan aku pasti ini aku ada talent sini gitu kan. Terus udah gitu kayak ada interview dari mana lagi atau ada job nari di mana, itu pasti aku dahulukan talent inti aku gitu. Berarti intinya adalah kamu tuh memang berusaha untuk menaikkan engagement ya talent kamu sendiri ya. Betul. Bener kan? Ya, that's life, Vin. Ya. Ya, bener gak sih? Kamu ngegedein orang, kamu ya kalau dia tiba-tiba udah besar dan sudah mengerti A, I, U, E, O,
Ya itu sih masalah hati sih ya. Ya terserah mau dia mau ke sana atau mau tetap steady. Tapi jujur kamu sakit hati gak sih? Kalau misalkan tersinggung pasti ada ya, gitu kan. Soalnya kayak ya kita yang bangun dia dari nol gitu kan, bener-bener dari nol. Terus tiba-tiba sekarang ini seperti itu, ya agak tersinggung. Cuman ya baik lagi mau gimana lagi gitu. Jadi aku daripada aku terus-terusan mengejar apa yang sudah tidak ada, lebih baik aku fokus dengan apa yang aku punya sekarang. Bagus sih pemikirannya, emang harus begitu daripada kamu galau-galau sama talent, galau-galau ini. Oke, salah aku mau nanya. Dan kejadian ini bukan yang pertama kali ya? Ini. Iya, udah kejadian beberapa kali juga. Jadi udah banyak belajar dong. Udah banyak belajar. Jadi kan terkadang, aduh, ini rada deep banget nih obrolan. Gak apa-apa. Gitu. Gimana ya? Mungkin kalau misalkan orang-orang berpikir ya udah pas lagi awal-awal yang mereka kayak gitu kan, belum tahu apa-apa, gimana, masih struggle, masih mau diajak struggle, mungkin ya masih bisa gitu kan sama kita. Cuman terkadang di saat mereka udah ngerasa punya fanbase sendiri nih, punya pasar sendiri nih, gitu, pasti kan langsung aku mau lebih dari ini, seperti itu. Ada pemikiran, oh kayaknya gue juga bisa deh. Oh gue juga kayaknya bisa deh tanpa Vina, kayak gitu kan. Karena di sini yang seperti tadi kita singgung ya, channel ini kan punya aku sendiri, gitu kan. Dan itu hanya talent aku gitu kan. Jadi kalaupun mereka sudah terpikir aku nggak mau jadi nomor 2, aku nggak mau di bawah Vina gitu, ya kan, pasti akan ada pikiran seperti itu di saat mereka udah merasa punya pasar sendiri gitu kan, udah punya audiens sendiri gitu. Make sense sih, cuman kalau menurut aku ya kayaknya terlalu cepat sih ya. Kalau misalkan aku jadi talent ya, misalkan aku jadi talent, kamu ya, aku bakal serap semuanya dari kamu. Kalau bisa sampai followers aku bisa lebih dari kamu baru aku cabut. Iya dong. Pun secara profesional. Baik-baik, gitu kan, profesional, karena kan who knows kalau kedepannya kalian akan ada kolaborasi lagi, bener kan? Tapi jujur, kamu tuh merasa dimanfaatin nggak? Kadang. Ada ya? Kadang. Cewek kan kadang-kadang suka ngerasa gimana ya? Kok gini sih? Kamu ada perasaan begitu gak sih? Terkadang sih, cuman aku cuek banget sih ke orangnya. Jadi kadang ya udahlah gitu. Kalau misalkan mau pergi ya udah gitu, gak apa-apa. Serius? Iya, jadi aku orangnya gak mau maksain orang gitu loh Kak. Jadi kalau ada orang yang nyaman sama aku, ya udah ayo kita bareng-bareng gitu. Ayo kita struggle bareng-bareng. Kita berdarah-darah bareng-bareng. Nanti kalau misalkan aku ada punya sesuatu yang lebih, rezeki lebih, job lebih, aku pasti utamain mereka gitu. Tapi kalau misalkan di saat mereka tidak puas dengan itu, mereka mau cabut ya udah itu. Kayak gitu sih. Kita cari talent baru. Cari talent baru ya. Berarti Vina sendiri ada perasaan kayaknya salah apa ya? Kok dia bisa cabut kayak gitu? Kalau misalkan aku introspeksi ya, mungkin kayak menurut Vina kenapa dia bisa cabut? Mungkin ada salah. Kalau misalkan kenapa dia cabut, aku nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalkan aku introspeksi nih, bagi apa sih yang salah gitu kan di aku? Mungkin karena terkadang aku terlalu keras sama talent gitu. Jadi di saat syuting itu Kak, aku kan kejar waktu nih, seharian dari pagi sampai matahari terbenam jam 6 itu harus udah selesai satu lagu. Satu lagu durasi 5 menit, kostumnya ada 5 atau 7. Gitu kan. Pindah-pindah kostum. Itu kan harus harus benar. Kejar. Di saat dia nggak siap datang ke lokasi, nggak siap dalam arti datang ke lokasi dia nggak tahu liriknya apa. Dia nggak tahu harus pernah kejadian seperti itu. Iya. Bukannya Vina sebelum kita ini udah kirim ini ya lagunya. Selalu. Tapi belum apa. Berarti kan di situ menghambat dong Kak. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita syuting jadi 2-3 hari, budget pasti membengkak dong. Ngerasain dong. Pasti mengerti gitu kan soal itu. Jadi ada saatnya dimana aku keras sama talent kayak, ayo bisa, harus bisa. Ini harus satu take harus kelar misalkan. Ini satu kostum ini 5 scene setengah jam harus selesai misalkan. Dan bukan dan waktu saat itu ada saat dimana hambatan itu cuman lupa lirik atau misalkan lupa gerakan, itu kan ganggu ya kan. Gitu.
Jadi gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang kayak kita memang udah terbiasa syuting pasti akan mengerti situasi seperti itu. Iya. Tapi terkadang orang yang tidak pernah berada dalam posisi itu pasti nggak akan ngerti dan jatuhnya kayak gitu banget sih sama gitu, gue gitu. Iya. Ya memang susah juga sih ya kita istilahnya mengambil talent yang memang bukan di dunianya gitu kan, dan berusaha memasukkan dia di dunia kita ya, awal-awalnya pasti kaget sih. Jadi sekarang talent yang aktif sama Vina itu ada berapa orang dan siapa aja? Ada 6. Ada 6, siapa aja? Ada Rizal Arga, terus ada Aldo, Rizky. Tapi Rizky nggak terlalu aktif sih sekarang karena dia di Jawa Timur. Terus ada Tama, Jody Selta, Ferdiansyah. Tadi kamu bilang di Jawa Timur itu pemilihan untuk menjadi talent itu gimana sih sebenarnya? Pemilihan sebenarnya dari karakter yang dia punya. Terus udah gitu Kak, aku nggak gampang kayak ih cakep nih, coba nggak kayak gitu. Tapi kadang di saat aku mau ngajakin talent baru, itu aku kayak observasi atau mantau dia tuh bisa dia dulu. 2 bulan. Kayak mantau gitu. dulu medsosnya apa segala macam. Aku pantau dulu kayak dia bikin TikTok apa, atau dia bikin project apa, itu aku pasti nonton. Kayak ini sampai mana nih gitu kan, ini bisa nggak gitu. Tapi kalau misalkan wah ini berarti ternyata dia bisa nih seperti ini, baru deh sekiranya menurut aku cocok, aku langsung I see. Berarti memang kamu observasi dulu ya sebelum kamu memutuskan ya. Jadi nggak sembarangan untuk ih ganteng nih, comot gitu ya. Tapi gini Vin, pernah nggak momen dimana kamu bener nggak ada talent yang ready lah buat project kamu? Oh pernah, yang ada yang apa sih, talent yang nggak ready ya, bukan yang nggak ada sama sekali, tapi nggak ready aja, lagi bentrok gitu jadwalnya. Pernah waktu itu. Akhirnya aku pinjem talent channel teman aku gitu. Berarti pinjem talent teman. Jadi dia juga punya channel India nih, parodi India, dia punya talent, aku pinjam. Oh, I see. Nah kan aku sempet lihat nih kamu kayaknya kemarin tuh nggak ngupload gitu ya. Nah itu karena nggak ada talent atau karena alasan apa sih gitu? Oh bukan, kalau kemarin itu nggak upload karena kita lagi sibuk sama kedutaan waktu itu, ada project. Ada project kedutaan? Dan di bioskop waktu itu. Oh, tetap di bioskop. Dan kedutaan, karena sekarang kita disupport sama embassy Kak, embassy India gitu. Keren ya. Jadi akan ada beberapa project ke depan bareng embassy, yang mana nanti kita kerjasama sama Kementerian Pariwisata untuk promosiin lokasi-lokasi di Indonesia. Wow, it's getting bigger and bigger loh. Ada satu pertanyaan yang pengen banget aku tuh dari dulu tanya sama kamu gitu loh. Kamu tuh penghasilan dari YouTube gimana? Dari YouTube itu nggak terlalu banyak, jujur ya. Mungkin kita subscribernya sama, tapi mungkin kakak lebih besar daripada aku. Karena kakak kan copyright pastinya. Iya. Tapi alhamdulillahnya aku dibantu sponsor. Sponsor? Iya. Gitu. Berarti kamu nggak dapat AdSense terlalu banyak? Nggak. Karena copyright kan? Tapi selalu alhamdulillahnya selalu ada sponsor yang mau sponsorin project kita. Oke, dengan video kamu yang jujur ya, aku pernah lihat ya. Aku pengen tanya sama kamu, kepo banget nih. Spill dong, berapa sih pendapatan kamu terbesar di YouTube? Di YouTube? YouTube aja, mau berapapun itu. Aku belum tembus 3 digit sih. Ya aku juga enggak lah. Vina berapa? Sebutin aja Vin, nggak apa Vin? Iya bener. Nggak, it's okay lah. Enggak, di parodi itu sensi banget Kak bahas itu. Oh, between under 50? Iya, under 50. Under 50, 30-40 atau 40-50? Pokoknya under 50 deh. Iya, batasnya kan ada batasnya. 30 or 40. Tapi memang keren banget ya, parodi-parodi ini mereka kerja loh, nggak ada duitnya loh. Iya. Memang videonya? Alhamdulillahnya gitu, ada aja jalannya. Contoh sponsor kita selalu masuk gitu, yang ngebiayain produksi video kita. Ada yang gitu. biayain produksi. Kamu bikin, nah ke mereka tuh barternya apa? Promosi produknya mereka. Jadi nanti kita masukin logo dia di credit title, terus udah gitu kita review produknya di vlog behind the scene, terus udah gitu kita upload juga di story gitu. Oh, jadi itu nutupin kamu untuk biaya produksi kamu. Betul. Sama bayar talent juga kan? Nice, pintar. Memang harus begitu sih, Gitu, dan buah dari kesabaran akhirnya kan sekarang embassy support dia. Nanti kalau misalkan kayak aku perlu lokasi-lokasi apa di Indonesia, mereka yang buka jalannya gitu. Oh ya? Wow. Gitu. Terus udah gitu juga nanti ada untuk karena mereka merasa
apa ya, sangat mengapresiasi kerja aku untuk mempromosikan India. Secara tidak langsung kita mempromosikan India juga, culture-nya dan segala macam kan. Dan sebagai rewardnya untuk aku, embassy mau nerbangin kita ke India. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा. Serius. Kapan? Tahun depan insya Allah tahun. Keren. Udah mau lihat Taj Mahal. Dan juga ngizinin kita untuk syuting di India. Wah, kan itu yang dipengen-pengen ya? Iya gak sih? Iya. Iya kan? Di India tapi syutingnya di India. Wah itu sih keren. Udah ada belum sih yang parodi di India syutingnya di India? Belum ada. Orang Indonesia ya? Gue ngapain orang Indonesia ya? Belum ada. Hah? Belum ada. Mungkin kamu akan menjadi orang pertama kali Iya. ya. Keren Finvan. Tapi apa namanya, kemarin tuh kita udah sempat ngobrol juga kan. Jadi embassy itu bener-bener kayak open banget kan sama kita, sampai beliau yang nanya kayak, kamu perlu apa dari kita? Oh, ya? Kamu mau apa? Kamu mau kita bikinin event yang besar di embassy, terus kita undang pengusaha-pengusaha India, kita kenalin sama ini sama ini kayak gitu. Jadi bener-bener buka jalannya luar biasa banget sih. Terus udah gitu juga kamu tinggal bilang aja kamu mau di lokasi yang mana, kamu perlu apa dari kita. Kamu mau pakai auditorium di embassy kah? Silakan pakai aja. Kamu mau syuting di Bali kah, di Lombok kah? Tinggal bilang aja kayak gitu. Tapi kamu dibayar gak sama mereka? Sama embassy. Iya. Kalau sama embassy aku nggak dibayar, cuman mereka barternya seperti itu. Mereka support lokasi dan mereka mau cariin sponsor juga. Oh ya nice, harus dong. Kalau kamu nambah sponsor otomatis kamu bisa nambah tim. Betul. Gitu loh, dan kamu akan lebih gila lagi hasilnya. Iya, kalau timnya ada beberapa orang pasti lebih gila lagi hasilnya gitu loh. Pertama kali dipanggil sama tim embassy gitu. Itu jadi yang ngehubunginnya tuh kan pihak embassy ke manajer aku ya. Jadi aku bener-bener kayak serius ini kita main-main loh, istilahnya kita selama ini Cuman parodi doang. Parodi. Dan maksudnya tidak dipungkiri banyak juga kan orang yang menganggap remeh parodi itu gitu kan, kayak apa sih cuman parodi doang gitu kan. Ternyata pas datang ke sana pun kita tuh nggak ada persiapan apa-apa, dalam arti kita nggak mengharapkan apa-apa gitu. Jadi cuman just datang memenuhi undangan, terus kita ngobrol, sharing aja gitu kan. Ternyata pas sampai sana itu ditanya, apa yang bisa saya kasih untuk kalian? Kalian mau apa dari kita? Bla bla bla. Terus kita buat sekarang sih kita nggak tahu. Karena adalah Buat sekarang sih kita nggak tahu Pak bawa apa. Sampai beliau yang nawarin, apa kamu mau ke India? Apa kamu mau kita bikinin event? Apa kamu mau kita cariin sponsor? Finansial kamu seperti apa sekarang? Oh iya, itu paling penting itu. Kamu perlunya seperti apa? Budget kamu berapa banyak yang kamu habiskan dalam satu video? Kekurangannya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener speechless lah, aku mau nangis tuh itu. Jadi benar-benar gak sangka-sangka ya Vin ya. Dari Tiba-tiba ada apa orang-orang dari embassy ya. Betul. Oh ya teman-teman semua, embassy itu kedutaan yang ada di Indonesia. Berarti kedutaan India yang ada di Indonesia. Finvan ini dilirik sebagai salah satu influencer yang bisa memperkenalkan budaya India di Indonesia gitulah. Apakah ada yang lain dipanggil, cuma kamu doang sejauh ini? Baru aku doang. Oh nice, itu sebuah keberuntungan. Jangan disia-siain ya Van. Iya bener. Sampai beliau bilang kayak, apa kamu mau ke India untuk studi banding? Jadi kayak misalkan contoh aku mau bikin parodi nih, tapi parodinya harus tari tradisional India. Jadi aku dibolehin untuk ke India, studi banding, mempelajari itu, dan kesini bikin parodinya, terus dipromosikan. Dan kebetulan ada sobat semuanya, di sini ada salah satu talentnya Finvan. Baru, masih muda, masih belasan umurnya. Oke, kita panggil aja ya, Ferdiansyah. Sini, masuk ke tengah aja, sini, duduk sini. Ferdiansyah. Apa kabar, bro? Ya, alhamdulillah baik. Mau kita Galuh ya? Hah? Kan Orang Palembang. Medan. Oh, Medan, temennya Dapik berarti. Oh, Medan. Ketemu sama Finvan di mana? Ketemunya tuh awalnya dari DM-an sih di IG. Oh, diam-diaman. Iya. Tapi memang sebelumnya Ferdian ini suka parodi India juga? Iya, awalnya sebelum ketemu Kapina tuh pernah juga sih parodi di Medan. Oh, bikin parodi di Medan sama... Oh, kamu kan pernah sama Fatan ya?
Itu sebenarnya sih cuman di belakang sih ya. Iya, pernah jadi penarinya, Iya, penarinya jadi Fatan kan? Penari latarnya, iya. Sekarang jadi talent utamanya Vinven loh. Ngomong-ngomong nih masih muda banget loh. Kita tanyain ya, umur berapa sekarang? Masih 17 sih. Serius? 17 tahun. 17 tahun segede gini? Segede gini. Ini badannya aja gede, umurnya masih tua. Umur masih muda. Kembali. Terus ke Jakarta, itu ngomong apa sama orang tua? Ya, izin sih, Mak, mau ke Jakarta, mau syuting parodi juga kayak yang di Medan, tapi ini kan di luar kota gitu. Diizinin? Alhamdulillah diizin.